Miss Hilgers boyong pemain keturunan rambut pirang gabung timnas Indonesia. FIFA resmi putuskan laga lawan Bahrain main di Jakarta. Timnas langsung banjir untung. Proses WNI Kevin Dix akhirnya dikebut Menpora, dipastikan main lawan Jepang. Sintayong bantu Novarianto demi timnas 17 lolos Piala Asia 17 2025. Rizky Ridho diminati 3 klub top Eropa, tegaskan siap aboard. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong mendukung penuh arsitek timnas Indonesia U17 yakni Novarianto. Salah satu bentuk dukungannya adalah meminjamkan Dr. Choi Ju-Yung untuk menangani timnas Indonesia U17. Novarianto saat ini sedang mempersiapkan timnya menghadapi kualifikasi Piala Asia 17 2025. Garuda Asia akan melakoni 3 pertandingan, yakni melawan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Marina Utara di grup G. 3 pertandingan tersebut akan berlangsung di Kuwait. Laga perdana, timnas Indonesia U17 akan berjumpa dengan tuan rumah Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024. Menjelang pertandingan tersebut, Sintayong menunjukkan dukungannya kepada Novarianto. Caranya, dia mengutus Dr. Choi untuk membantu timnas Indonesia U17. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI yakni Yunus Nusi. Menurut Yunus Nusi, ini merupakan bentuk kedekatan dan keakraban pelatih Sintayong dengan Novarianto. Coach Nova dan Coach Sintayong selalu berkolaborasi, saling memberikan dukungan. Coach Nova selalu memberikan dukungan kepada Sintayong, walaupun dia juga sebagai pelatih kepala timnas U17. Sehingga juga atas keinginan Coach Nova melihat anak-anak U17 butuh Dr. Choi. Sintayong juga senang bisa memberikan dukungan selama tidak berbenturan dengan yang senior. Kata Yunus Nusi mengatakan, kehadiran Dr. Choi diharapkan bisa berperan banyak untuk timnas Indonesia U17. Terlebih mereka akan menghadapi 3 pertandingan tandang yang cukup berat. Timnas Indonesia makin memiliki banyak opsi pemain keturunan yang bisa direkrut untuk kebutuhan tim. Terbaru ada nama Thomas Paul yang terang-terangan mengaku terbuka membela Garuda. Hal itu diungkapkan langsung oleh Thomas Paul saat diwawancari oleh YouTuber asal Indonesia, yakni Yusa Nugraha, pada Senin 21 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, karena itu suatu hal yang sangat bagus. Jadi kalau waktu itu akan tiba dan aku bisa memilih, aku akan terbuka. Jadi saya juga penasaran bagaimana nantinya, kata Thomas Paul. Thomas Paul menjelaskan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sang kakek merupakan orang asli Indonesia yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Sang kakek lahir di Indonesia, tepatnya pada 1946 dan pergi ke Belanda saat berusia 2 tahun, hingga akhirnya menetap di negara kincir angin tersebut. Kakek saya sudah meninggal. Dia pindah ke Belanda saat berusia 2 tahun, pada 1948. Kata Thomas Paul. Jadi dari Indonesia dari sisi keluarga ayah saya. Saya ada darah Indonesia, tegas Thomas Paul. Lebih lanjut, Thomas Paul mengaku tidak terlalu memantau perkembangan timnas Indonesia. Tetapi dia tahu beberapa pemain keturunan yang bermain di sana. Di antaranya adalah Miss Hilgers dan juga Ragnar Oratmangun. Thomas Paul menegaskan dirinya sangat menyukai bermain di pos back sayap kiri. Posisi itu disebutnya menyenangkan karena bisa mengakomodir karakternya yang sangat agresif dan berani menyerang. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia juga bisa berposisi sebagai penyerang ataupun gelandang serang. Tiga klub top Eropa dikabarkan cocok di pelabuhan Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu dinilai cocok merapat ke klub Italia. Ya, Rizky Ridho terus mencuri perhatian karena kinerja apiknya, baik di level klub ataupun di timnas Indonesia. Dengan bakat gemilangnya, ex-back Persebaya Surabaya itu dinilai cocok abroad ataupun berkarir di luar negeri. Hal ini pun turut diamini oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Kevin Dix. Jika akhirnya berkarir di luar negeri, di manakah Rizky Ridho pantas berlabuh? Salah satu klub Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho adalah AS Trencin. Klub ini berasal dari Slovakia. Peluang Rizky Ridho merapat ke AS Trencin muncul karena sejumlah pemain Indonesia yang bahkan berlabel timnas Indonesia pernah merapat ke sana. Di antaranya ada Witan Sulaiman dan juga Eki Maulana Fikri.
Nah, selanjutnya di urutan kedua ada Ajax Amsterdam. Klub dari Belanda ini juga bisa jadi pelabuhan di Ridho, sebab ada banyak pemain Indonesia yang pernah berkarir di sana juga. Di antaranya ada Ezra Walian, Irfan Bahdim, hingga gelandangan dalam timnas Indonesia yakni Tom Haye. Dengan kinerja apiknya, Ajax bisa saja tertarik juga merekrut Rizky Ridho. Lalu klub terakhir ada Como 1907. Klub asal Italia ini kini dinilai layak jadi pelabuhan berikutnya untuk Rizky Ridho jika ingin abroad. Rizky Ridho gabung klub yang mentah di Serie A atau Liga Kasta tertinggi Italia ini pun terbuka lebar. Sebab klub ini diketahui milik orang Indonesia, tepatnya Hartono bersaudara. Naturalisasi Kevin Dick Bakar Besi mulai dikebut Menpora Dito usai kembali terpilih di kabinet Prabowo Gibran. Kevin Dick sendiri diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menpora Dito menyampaikan bahwa berkas naturalisasi Kevin Dick saat ini telah diterima dan juga langsung dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Usai dilantik, saya langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, kata Menpora Dito. Namun, Dito belum bisa memastikan kapan proses Kevin Dick dilanjutkan untuk dibahas di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi optimis proses naturalisasi Kevin Dick berjalan lancar. Menurutnya, dukungan dari Kemenpora begitu juga dengan Kemenkumham memperlancar naturalisasi Kevin Dick. Yunus Nusi berharap beberapa hari ke depan proses administrasi berjalan dengan lancar, sehingga harapan Kevin Dick bergabung dengan timnas Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi sangat terwujud. Mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi, dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya untuk mengejar target yang diharapkan, ungkap Yunus Nusi. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong juga berharap naturalisasi Kevin Dick bisa secepatnya selesai agar bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kevin Dick bisa atau tidaknya main di November, saya tidak bisa memutuskannya, karena bukan saya yang mengurus administrasinya. Jujur saya nggak ngerti. Tapi secara pribadi, saya harap Kevin Dick bisa bermain November nanti, kata Sintayong. Duel timnas Indonesia versus Bahrain sepertinya akan tetap berlangsung di Jakarta, sesuai dengan rencana awal. Terdapat keuntungan bagi skuad Garuda andai hal itu benar terjadi. Ya, lokasi pertandingan lanjutan grup seputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sempat menjadi tanda tanya setelah Bahrain protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Bahrain meminta AFC untuk menggelar laga tandang mereka kontra timnas Indonesia di venue netral. Hal itu berdasarkan kekhawatiran perihal keamanan para pemainnya. Sebagai informasi, para pemain Bahrain mendapatkan teror melalui media sosial setelah dianggap menahan imbang timnas Indonesia dengan cara tidak sportif pada 10 Oktober lalu. Duel Bahrain versus timnas Indonesia dalam seri ketiga grup C itu berakhir imbang 2-2. Namun, gol penyama kedudukan tuan rumah baru tercipta di menit-menit akhir saat waktu menunjukkan waktu 90+9. Gol Bahrain dinilai kontroversial, mengingat tambahan waktu sejatinya hanya 6 menit. Tetapi wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf baru menit peluit panjang pasca The Red mencetak gol kedua. Terkini Menpora Dito menegaskan bahwa FIFA telah meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap berlangsung di Indonesia, tepatnya di GBK. Jadi, seharusnya tidak ada alasan. Dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Jakarta. Harus di Indonesia. Kalau tidak, berarti Indonesia menang WO, kata Menpora Dito. Ada 3 keuntungan bagi timnas Indonesia. Ada duel kontra Bahrain tetap berlangsung di Jakarta. Pertama, dukungan supporter yang besar di Stadion Gelora Bung Karno akan memberikan semangat tambahan. Kehadiran ribuan fans menyanyikan lagu-lagu kebangsaan menciptakan atmosfer meriah dan dapat meningkatkan motivasi pemain. Keuntungan kedua adalah keuntungan logistik yang juga menjadi faktor penting. Timnas Indonesia tak perlu melakukan perjalanan jauh, sehingga lebih fokus dalam persiapan pertandingan. Dan keuntungan yang ketiga adalah cuaca dan kondisi lapangan yang familiar, membuat timnas Indonesia bakal lebih nyaman bermain di GBK. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan dan juga iklim Jakarta, yang dapat membantu performa di lapangan.